Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang laporan bisnis PT Ultra Jaya Milk Industry. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Iza Zaudin Rahman, lalu ada Naufal Mudrik, lalu ada Reta Anissa Fiandra, ada Salvina Ramadhani, ada Selvi Gusma. Lalu di slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Reta Anissa Fiandra. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang dari PT Ultra Jaya itu sendiri. Ultra Jaya Milk ini merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang bermarkas di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Raya Cimareme 131 Padalarang, Bandung. Perusahaan ini awalnya merupakan industri rumah tangga yang didirikan tahun 1958, kemudian menjadi suatu entitas perseroan terbatas pada tahun 1971. Perusahaan ini merupakan pionir di bidang industri minuman dalam kemasan di Indonesia dan sekarang memiliki mesin pemroses minuman tercanggih se-Asia Tenggara. Pada awalnya perusahaan yang berawal dari sebuah rumah di Jalan Tambung Dalam Bandung ini hanya memproduksi susu. Namun seiring perkembangannya, Ultra Jaya juga memproduksi jus dalam kemasan bermerek Buah Vita serta memproduksi teh kotak, sari asem asli, dan sari kacang hijau. Nah, sejak tahun 2008, merek Buah Vita dan Gogo dibeli oleh Unilever Indonesia sehingga Ultra Jaya bisa kembali ke bisnis utamanya yaitu produksi susu. Kemudian tujuannya ya yang pertama adalah mengetahui laporan kinerja dari perusahaan ini, yang kedua mengetahui struktur organisasi perusahaan, dan juga yang ketiga mengetahui hambatan dan solusi dari perusahaan ini. Baik, di slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Selvi. Di sini ada struktur organisasi dari PT Ultra Jaya. Yang pertama itu ada pimpinan rapat umum pemegang saham, lalu di bawahnya ada dewan komisaris. Nah, bawahan dari Dewan Komisaris itu ada komite audit. Sedangkan dari rapat umum pemegangan saham, bawahannya juga terdapat direksi yang terdiri dari sekretaris, internal audit, penjualan dan distribusi, manufaktur, engineering, keuangan dan akuntansi, personalia umum, pengadaan, pemasaran, dan informasi teknologi. Lalu evaluasi kinerja dari PT Ultra Jaya itu memiliki strategi keunggulan internal. PT Ultra Jaya berada pada posisi yang sangat menguntungkan dengan kondisi tersebut. Evaluasi strategi konsisten eksternal Ultra Jaya mengalami kesuksesan terus-menerus sebagai hasil dari strategi yang dilakukan agar dapat tumbuh terus dan beragam produknya yang diterima baik oleh konsumen Indonesia di pabrik PT Ultra Jaya. Serangkaian proses uji laboratorium yang lengkap dan ketat mulai dari bahan baku hingga produk jadi untuk memastikan standar kualitas yang diinginkan untuk memperbaiki kualitas kesehatan konsumen dapat dicapai secara konsisten. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Salvina. Oke, baik. Yang selanjutnya ada hambatan. Hambatan dalam PT Ultra Jaya Milk Industry ini ada dua. Yang pertama, ada masalah pada hasil penjualan, yaitu penjualan perusahaan selama periode dari 2004 sampai 2006, realisasinya hasil penjualan susu tidak mencapai target yang ditetapkan. Hambatan yang kedua adalah perusahaan mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli mesin khusus. Nah, selanjutnya ada solusi. Yang pertama, solusinya adalah mengembangkan desain dari kemasan produk agar lebih menarik dengan cara memperhatikan gambar, warna, bentuk agar produk Ultra Jaya dapat lebih menarik. Nah, selanjutnya ada mengarahkan dan memberitahukan cara penanganan yang baik untuk produk-produknya kepada para pengecer sehingga tidak terjadi kerusakan produk dalam pemasaran. Yang ketiga, ada meningkatkan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen agar tidak terjadi lagi kekosongan produk yang dapat merugikan perusahaan. Dan solusi yang terakhir adalah meningkatkan perputaran modal agar dapat meningkatkan produksi serta meningkatkan hasil pemasaran produk Ultra Jaya itu sendiri. Baik, di slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Naufal Mudrik. Baik, terima kasih dari moderator telah memberikan kesempatan. Untuk yang selanjutnya itu mengenai rencana pengembangan. Di rencana pengembangan ini, PT Ultra Jaya mempunyai rencana pengembangan karyawan yang cukup lengkap, yaitu mencakup keterampilan, kesempatan karir, dan program pensiun. Lalu untuk yang poin yang kedua,
Ada juga merencanakan membangun fasilitas produksi otomatis yang modern, serta gedung ketika peternakan mencapai kapasitas produksi tertentu. Lalu untuk yang ketiga, untuk CAPEX. Nah, CAPEX ini pengeluaran modal. Pengeluaran modal untuk tahun 2019 akan dipakai juga untuk menyelesaikan ekspansi yang ada. Perluasan-perluasan yang ada akan diselesaikan, lalu penggantian mesin produksi hingga membangun kantor. Oke, next. Oke, untuk penutupan, untuk menjaga agar perusahaan tetap menjadi yang terdepan, diperlukan berbagai cara untuk menjaga atau meningkatkan kinerja, terutama sumber daya manusianya, yang merupakan penggerak dari perusahaan. Oleh karena itu, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk selalu berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja melalui perbaikan kualitas pengolahan SDM. Dalam tahun buku 2019 kinerja perseroan menunjukkan kenaikan sebesar 14,0% dibandingkan dengan pencapaian tahun buku 2018 PT Ultra Jaya. Mempunyai rencana mengembangkan karyawan yang melengkap mencakup pelatihan keterampilan, kesempatan karir, dan program pensiun untuk karyawan memasuki masa pensiun. Pada saat yang sama, perusahaan ini juga selalu melakukan program penerimaan karyawan untuk mempertahankan sumber daya manusia yang profesional dan produktif. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator, Saudara Iza. Nah, baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.